Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Fauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Akan tetapi kemudian Kinan membantu Jiaoji, sehingga pada akhirnya Swordmaster pun memberikan pedang itu kepada Jiaoji dengan harga 70.000 batu Yuan. Tetapi kemudian di saat itu orang dari aliansi Shengdao dan juga satu orang di sebelahnya yang diketahui bernama Xi Peng. Xi Peng ini merupakan orang yang berada di top Hidden Dragon ranking. Begitu bertemu dengan Duan King, Xi Peng langsung saja menantang Duan King untuk bertarung dengan dirinya. Namun Kinan berkata bahwa aku sedang sibuk, jadi aku tidak bisa melayanimu. Ternyata di sini Xi Peng dan orang dari aliansi Shengdao datang untuk mendapatkan peta Crimson Blood Ocean dari tangan Kinan. Yang pada akhirnya Kinan pun setuju untuk bertarung dengan Xi Peng. Namun Jiaoji memperingatkan Duan King untuk jangan menerima tantangan dari Xi Peng, karena Xi Peng ini adalah jenius peringkat ke-30 di Hidden Dragon ranking. Mendengar itu Kinan malah mencibir. Apa, kamu hanyalah top peringkat ke-30? Aku pikir kamu adalah top peringkat 1. Ini sangat mengecewakan. Xi Peng juga terkejut karena dari berita yang dirinya dapat, Duan King sebagai top 33 Hidden Dragon ranking hanya memiliki kultivasi Martial Higes tingkat 1. Tetapi kenapa dalam waktu 2 hari saja tingkat kultivasinya telah meningkat ke Martial Higes tingkat 5. Namun tidak ada waktu baginya untuk memikirkan ini, karena sekarang Kinan sudah mulai melancarkan serangan pertamanya, sehingga pertarungan pun terjadi. Akan tetapi dengan mudahnya Kinan dapat mengalahkan Xi Peng. Namun di saat Xi Peng dalam bahaya, orang dari aliansi Shengdao yang diketahui dia sebenarnya adalah ketua aliansi Shengdao di daerah ini, dia meminta Kinan untuk berhenti. Alhasil Kinan pun sangat malas dan akan segera pergi. Namun si ketua aliansi Shengdao itu menghentikan Kinan dan meminta Kinan untuk menyerahkan peta itu kepada dirinya. Jika tidak, aliansi Shengdao akan menargetkan Swordmaster dan Jiaoji. Akhirnya Kinan pun mengancam ketua aliansi Shengdao itu dengan mengaktifkan 2 token dan mengatakan bahwa kedua senior Phoenix dan Black Tortoise akan datang ke sini. Hasilnya ketua aliansi Shengdao itu ketakutan. Dia berkata, "Kenapa kamu repot-repot untuk memanggil kedua senior hanya untuk masalah kecil ini? Aku cuma bercanda, jangan dianggap serius." Setelah mengatakan itu, ketua aliansi Shengdao mengajak Xi Peng untuk segera pergi dari sana. Jiaoji menghela napas lega dan bertanya, apakah kedua master akan datang ke sini? Kinan menjawab, aku hanya bercanda, bahkan jika kedua token ini diaktifkan, kedua senior tidak akan datang. Karena bagaimanapun mereka berdua kekuatannya belum pulih. Tapi sangat disayangkan Jiaoji, kamu dan Swordmaster mulai sekarang tidak akan bisa tinggal lagi di daerah aliansi Shengdao. Mereka berdua pun paham. Kemudian Swordmaster berkata, aku tidak akan tinggal lagi di sini, namun aku tidak punya murid yang menemani di dalam perjalananku keliling daratan timur. Jiaoji, bagaimana jika kamu menjadi muridku dan ikut denganku? Jiaoji tentu saja sangat senang menjadi murid Swordmaster. Sebelum kemudian mereka pun pamit pergi kepada Duan King. Kinan lalu kembali bergegas ke tempat si Ma Kong berada. Namun terlihat ada sebuah bola mata besar yang tergantung di langit. Dari perkataan orang-orang, Kinan mengetahui bahwa itu adalah mata khusus yang digunakan oleh aliansi Shengdao untuk mengawasi tempat-tempat pentingnya. Walaupun seseorang tidak terlihat ataupun mencoba masuk dengan teknik teleportasi, namun tetap mata itu bisa mendeteksi keberadaan mereka. Beberapa waktu kemudian Kinan pun telah sampai di tempat si Ma Kong berada dan terlihat Long Hu juga sudah sampai di sana. Si Ma Kong bertanya, Kinan, kenapa kamu sangat lama sekali? Long Hu menambahkan, ya benar, kami sudah lama menunggumu di sini. Kinan menjawab, aku menemui masalah kecil sebelumnya. Si Ma Kong, kenapa kamu memanggilku dan Long Hu?
Long Hu menambahkan, "Yah benar, Sima Kong, kenapa kamu memanggil kami? Ingat, aku akan menghajarmu jika hal ini tidak penting." Sima Kong langsung mengungkapkan maksudnya, yang mana hari ini kita akan menjarah harta karun aliansi Shengdao. Mendengar itu Long Hu terkejut karena dirinya tahu betul betapa sulitnya merampok aliansi Shengdao. "Sima Kong, apakah kamu gila? Jika kamu ingin mati, jangan ajak-ajak kami." Akan tetapi ketika melihat tanda di kening Sima Kong, Long Hu langsung terkejut. Dirinya menyadari bahwa itu adalah segel Emperor Tiepes. Sima Kong menjelaskan bahwa diriku adalah penerus Emperor Tiepes. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa aku curi. Apakah kamu mau ikut denganku? Akhirnya Qinan setuju karena bagaimanapun hubungannya dengan aliansi Shengdao sangatlah tidak baik. Jadi apa salahnya membuat mereka lebih rugi lagi? Kebetulan sekali Qinan juga memerlukan batu Iwan yang sangat banyak untuk bisa meningkatkan martial spirit Dewa Perang. Di sini Long Hu pun juga setuju untuk ikut di dalam misi perampokan ini. Sima Kong memberikan Long Hu sebuah artefak pertahanan dan memintanya untuk memakai artefak pertahanan tersebut. Tanpa tahu tujuan Sima Kong agar Long Hu memakai artefak pertahanan itu. Namun Long Hu sudah sombong diri, dia berkata, "Qinan, sepertinya di mata Sima Kong aku lebih hebat darimu." Sima Kong kembali menjelaskan dengan aura Emperor Tiepes yang menyelimuti kita bertiga. Tidak masalah seberapa kuat pertahanan mereka, kita tidak akan ketahuan. Namun ngomong-ngomong, apakah kalian berdua memiliki jimat tidak terlihat? Qinan berkata, "Aku bisa menyembunyikan diriku menggunakan jubah Demon God." Sementara Long Hu berkata, "Aku juga bisa menyembunyikan diriku karena klan nagaku memiliki teknik rahasia untuk menyamarkan diri." Alhasil setelah persiapan yang cukup matang, mereka bertiga pun bergegas pergi ke tempat harta karun aliansi Shengdao disimpan. Mereka telah sampai dan mereka telah menyelinap masuk ke tempat tersebut. Sima Kong menjelaskan tempat ini dipenuhi jebakan. Ingat untuk selalu mengikuti diriku dan jangan sentuh apapun walaupun itu hanyalah selembar daun. Ada 8 ruang harta di aliansi Shengdao. Setiap ruang harta dijaga oleh seorang martial Higes, jadi ingatlah untuk selalu berhati-hati. Singkat cerita, mereka telah berhasil masuk ke dalam dan terlihat di ruangan itu ada seorang ahli martial Higes yang menjaga. Namun Sima Kong menampilkan sebuah formasi yang menyelimuti mereka bertiga. Sima Kong menjelaskan formasi ini tidak bisa bertahan lama, oleh karena itu kita harus terus dengan cepat mengambil harta berharga yang ada di sini. Namun ingat, kalian hanya bisa mengambil harta karun yang ada di dalam formasi ini. Alhasil Long Hu pun sangat senang ketika melihat emas berlian yang sangat melimpah. Aku kaya, kata Long Hu. Dia sangat gembira ketika memikirkan bahwa dirinya akan menjadi OKB, orang kaya baru. Namun tiba-tiba ternyata ada sebuah formasi pelindung di dekat harta karun tersebut. Sima Kong langsung menjelaskan bahwa harta karun ini memiliki formasi pelindung di dekatnya. Namun dengan artefak pelindung yang ada di tubuhmu, Long Hu, kamu bisa menjadi tameng bagi kami untuk mengambil harta karun tersebut. Hal itu tentu saja membuat Long Hu marah. Dirinya menjadi tameng bagi yang lainnya. Kurang ajar, Sima Kong, aku akan membunuhmu. Namun Sima Kong berkata, Long Hu, tenanglah, karena artefak pelindung itu kamu tidak akan terluka parah. Sementara Qinan berkata, tidak heran Sima Kong meminta Long Hu memakai artefak pelindung itu. Ternyata dia sudah berencana untuk menjadikannya tameng bagi mereka. Setelah Long Hu dapat ditenangkan, mereka bertiga pun segera mengambil semua harta yang ada di sana. Namun Qinan mengambil sebuah bola bercahaya dan tidak mengetahui bola apa ini. Sima Kong menjelaskan itu disebut bola petir. Satu bola petir saja sudah bisa melukai seorang ahli martial Higes dengan mudah. Mendengar itu Qinan tertarik. Qinan tertarik dengan bola ini dan dirinya langsung mengambil semua bola petir yang ada di sana. Singkat cerita, setelah mengambil semua harta itu, mereka bertiga pun segera pergi dari sana tanpa diketahui oleh ahli martial Higes yang menjaga di sana. Sementara saat ini di aula utama aliansi Shengdao terlihat beberapa petinggi aliansi Shengdao yang sedang menggelar rapat. Ketua aliansi Shengdao itu berkata, hari ini kita akan membicarakan
cara untuk menghadapi Duan King, tapi di saat bersamaan kita juga harus mencari tahu kemana Kinan itu menghilang. Semua orang pun kemudian mengeluarkan pendapatnya masing-masing, dan intinya mereka semua harus mendapatkan peta Crimson Blood Ocean. Ketua aliansi Shengdao itu menyarankan bahwa selanjutnya mereka akan menghubungi bantuan, yaitu Papillon Wanxiang dan juga Dao Shaking Mountain. Namun di saat itu tiba-tiba suara ledakan terdengar. Satu orang petinggi aliansi Shengdao pun berkata, "Suara ini, apakah ada orang yang sedang merampok aliansi Shengdao kita?" Namun praktisi di sampingnya berkata, "Itu tidak mungkin, aku tidak percaya ada yang merampok di aliansi Shengdao kita, karena Du Shiki yang menjaga ruang harta karun." Namun tiba-tiba Du Shiki sendiri menerobos masuk ke ruang rapat. Dia mengabarkan, "Ketua, ada masalah besar, ruang harta karun ketiga, keenam, dan ketujuh telah dirampok." Sontak saja hal itu membuat ketua dan yang lainnya terkejut, tidak menyangka akan ada orang yang berani merampok aliansi Shengdao-nya. Ketua aliansi Shengdao itu pun memarahi Du Shiki karena kebodohannya dan membiarkan seseorang mencuri harta karun mereka. Du Shiki lalu memberikan sebuah gulungan dan menjelaskan bahwa pencurinya meninggalkan petunjuk ini. Dan ketika ketua aliansi Shengdao itu membuka gulungan tersebut, dirinya langsung terkejut karena pada gulungan tersebut tertulis bahwa ketua aliansi, berhentilah mencari pencurinya karena aku, Duan King, adalah pencurinya. Namun ketua aliansi Shengdao tidak seserta-merta mempercayai surat tersebut karena bisa saja orang lain yang mengatasnamakan Duan King. Ketua Shengdao berkata, keaslian surat ini hanya bisa dipastikan ketika Crimson Blood Ocean dibuka. Singkat cerita, 10 hari pun telah berlalu dan terlihat Kinan saat ini sedang berkultivasi. Sebelum Kinan menyadari bahwa sebentar lagi Crimson Blood Ocean akan dibuka. Kemudian Komandan Zhou membawa Sang Kaisar datang ke sana. Di sini, Sang Kaisar yang baru mengetahui bahwa ternyata Duan King adalah Kinan pun terkejut. Dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu akan menyembunyikan fakta ini dariku. Siapa yang mengira ternyata kamu sebenarnya adalah Kinan?" Ekspresi Kinan berubah, tidak menyangka bahwa sekarang identitasnya telah terungkap. Namun Master Phoenix yang sekarang sudah merubah wujudnya menjadi Phoenix kecil berkata, "Jangan cemas, Nak Kinan, walaupun Kaisar tahu bahwa kamu adalah Kinan, tapi Kaisar tidak akan melakukan apapun padamu karena kami akan melindungimu." Kaisar saat ini malah memberikan sebuah token kepada Kinan. Dia menjelaskan siapapun yang memegang token ini maka bisa memanggil para pakar tertinggi di kerajaan Ancient Kingdom. Kinan awalnya menolak, namun Sang Kaisar memaksa sehingga Kinan pun mengambil token tersebut. Komandan Zhou bertanya, "Selanjutnya, Kinan, kamu mau pergi kemana?" Kinan menjawab, "Aku akan pergi untuk menjelajahi Crimson Blood Ocean." Mendengar itu, sosok Master Black Tortoise yang sekarang sudah berubah sosok menjadi kura-kura kecil pun melompat ke atas kepala Kinan dan berkata, "Kalau begitu, aku akan menemanimu." Sehingga kemudian Master Black Tortoise kembali merubah sosoknya menjadi sosok besar dan melesat dengan sangat cepat, membawa Kinan ke tempat Crimson Blood Ocean berada. Kinan tidak menyangka bahwa kecepatan Master Black Tortoise akan secepat ini. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pinggiran Crimson Blood Ocean, yang mana itu disebut kota Discorded Ocean. Dijelaskan untuk masuk ke Crimson Blood Ocean, maka pertama-tama kamu harus mendapatkan akses di kota Discorded Ocean. Sementara kota Discorded Ocean sendiri itu dibangun oleh klan Luan. Patriark klan Luan mendapat harta dari Crimson Blood Ocean yang bisa membuat beberapa energi Discorded Ocean setiap tahunnya. Dan hanya dengan energi Discorded Ocean ini maka para kultivator bisa masuk ke Crimson Blood Ocean tanpa terpengaruh oleh kekuatan berbahaya di dalamnya. Mendengar penjelasan dari Master Black Tortoise itu, Kinan paham. Jika begitu maka klan Luan itu pasti akan mendapat banyak uang. Kinan pun segera turun ke kota Discorded Ocean. Sementara Master Black Tortoise kembali merubah sosoknya menjadi sosok kura-kura kecil. Namun ketika akan masuk ke dalam kota Discorded Ocean, seorang penjaga menagih biaya masuk kepada Kinan.
Sontak saja Kinan terkejut karena biaya masuk ke kota Discorded Ocean ini sangatlah mahal dan Kinan harus membayar 5.000 batu yuan untuk mendaftar. Setelah membayar, Kinan masuk ke dalam kota dan di saat itu tiba-tiba Kinan berpapasan dengan Nona Jiangbilan. Namun di sini Nona Jiangbilan sepertinya menghindari Kinan dan tidak ingin bertemu dengan Kinan. Hal itu membuat Kinan bertanya-tanya kenapa dia menghindariku. Master Black Tortoise menyela, "Nah Kinan, apakah wanita itu adalah pacarmu?" Kinan segera menepis perkataan Master Black Tortoise, "Mana mungkin aku memiliki hubungan dengan wanita sepertinya." Master Black Tortoise terus berkata lagi, "Oh, kalau begitu kamu menginginkan wanita seperti apa?" Dan mendengar perkataan dari Master Black Tortoise, tiba-tiba saja bayangan Putri Miao Miao terlintas di benak Kinan. Kenapa ketika Master Black Tortoise mengatakan wanita seperti apa yang aku inginkan, malah Putri Miao Miao yang muncul di pikiranku? Kinan lalu dengan cepat melupakan hal tersebut dan kemudian mencari sebuah penginapan. Setelah mendapatkan penginapan, Kinan beristirahat di sana. Namun tiba-tiba hati Kinan terasa kesal karena dirinya telah meminta bantuan dari cermin perunggu. Akan tetapi cermin perunggu tidak pernah meresponnya. Padahal dirinya ingin menghubungi senior Tang Qingxan dan yang lainnya. Namun di saat itu tiba-tiba gambar Putri Miao Miao muncul yang langsung mengagetkan Kinan. Namun ketika Putri Miao Miao melihat Master Black Tortoise, Putri Miao Miao berkata, "Kinan, kamu mendapatkan kura-kura bajingan ini dari mana?" Tentu saja disebut kura-kura bajingan, Master Black Tortoise tidak terima. Setelah basa-basi, Kinan langsung menjelaskan bahwa aku sekarang berada di kota Discorded Ocean. Setelah aku mendapatkan energi Discorded Ocean, maka aku akan masuk ke Crimson Blood Ocean. Putri Miao Miao mengerti dirinya sebenarnya sudah menemukan sebuah teknik kuno dari klanmu. Teknik itu bernama teknik Discorded Ocean. Seharusnya itu bisa membantumu di Crimson Blood Ocean. Kinan, karena kamu sudah banyak mengumpulkan anggur untukku, maka aku akan mengajarkan teknik ini kepadamu. Kinan pun tertawa dan berterima kasih kepada Putri Miao Miao. Namun di saat itu Master Black Tortoise tiba-tiba menyela. "Oh, aku paham, jadi perempuan inilah pacarmu itu." Untungnya sebelum Putri Miao Miao dapat mendengarnya, Kinan langsung menutup kepala Master Black Tortoise menggunakan sebuah gelas. Kinan berkata, "Senior, tolong jangan mengatakan omong kosong." Master Black Tortoise saat marah kepada Kinan dan berkata, "Beraninya kamu, cepat lepaskan gelas ini dari kepalaku." Melihat Kinan dan kura-kura itu bertengkar membuat Putri Miao Miao pun curiga dan berkata, "Kalian berdua sedang membicarakan apa? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku?" Kinan menjelaskan, "Ini bukan apa-apa. Putri Miao Miao, bukannya kamu ingin mengajariku teknik Discordian Ocean? Ayo mulai sekarang." Segera Kinan pun mulai berlatih untuk menguasai teknik ini. Singkat cerita, setelah beberapa waktu lamanya, Kinan akhirnya berhasil menguasai teknik Discorded Ocean ini. "Tuan Putri, aku sudah menguasai teknik itu," kata Kinan. Akan tetapi pada saat ini gambar Putri Miao Miao sudah menghilang. Master Black Tortoise menjelaskan, "Kinan, di saat kamu berlatih sebelumnya, koneksi dengan wanita itu terputus. Wanita itu berkata bahwa dia akan segera menjadi tamu dari klanmu. Dia juga memintaku untuk menjagamu." Mendengar itu, Kinan tidak menyangka bahwa Putri Miao Miao benar-benar peduli kepadaku. Akan tetapi Master Black Tortoise kembali berkata, "Ngomong-ngomong, wanita itu juga bilang untuk melindungi anggurnya atau kamu akan dikuliti hidup-hidup." Kinan yang sebelumnya berpikir bahwa Putri Miao Miao sangat peduli kepada dirinya pun kembali menyesal. Spoilernya udah karena bersambung. Ternyata gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.